Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa hudan wa salahan wa tuqan ya rabbal alamin. Nah itulah harus adanya Allah Ta'ala. Nasykurullah Ta'ala ala kulli ni'amihi alladzi wahbana ni'aman katsiratan allati la tuhsa wa la tu'ad hatta nastati anantaki maratan ukhra fi darsina yani darsul tauhid. La'allahu ibarukuna fi hadza al-liqa. Sanian salaman salatan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, abna itu labah. Qabla nadkhul ila dars. Hayya naqra basmalah jumatan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Al-an nahnu fi liqa al-khamis adun al-khamis nam. Wal an al-khamis atau al-sadis nih. Ana atadzakkar ada liqona al-khamis. Fib ala kulli hal nahnu bil liqa at-tali yani nadkhul fi fasl al-khamis min al-bab yani makna tauhid atau makna al-aqidah. Ya, jadi kita sudah memasuki ke fasal yang kelima, yakni ziyadatul iman wa nuqsanihi ya. Di pertemuan ini kita masuk ke materi bagian 5. Kemudian kita akan fokus ke satu ini saja, pembahasan subbab ini. Mudah-mudahan nanti kita tidak lama insyaallah sudah masuk kembali di pesantren ya, sudah ketemu langsung. Nanti untuk lebih jelasnya bisa ngobrol langsung di pesantren. Baik, pembahasan kita kali ini adalah tentang ziyadatul iman wa nuqsanihi. Bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Karena iman ini bisa naik dan bisa turun. Nah, sehingga di sini kita akan sedikit mengulas tentang bagaimana iman itu bisa bertambah, bagaimana iman itu bisa berkurang. Baik, qala al-musannif laqad jaa fi kitabillah ya ana aqra summa antum tasma'un wa taktubun. Silakan kalian tulis. Laqad jaa fi kitabillahi nususun katsiratun. Sungguh telah ada di dalam kitab Allah yaitu Al-Qur'an nususun katsiratun ya. Teks-teks yang banyak sekali teks atau ayat-ayat ya, dalam hal ini adalah ayat-ayat karena kitab Allah. Tadullu ala ziyadatil imani. Ayat-ayat tersebut atau teks-teks tersebut yang ada dalam Al-Quran itu menunjukkan atau merupakan dalil ya, ala ziyadatil iman, yang berkaitan dengan iman ini bertambah, penambahan iman, wa nuqsanihi, dan berkurangnya iman. Artinya dalam Al-Quran banyak sekali menyebutkan ayat berkaitan dengan bagaimana iman ini bisa bertambah dan bagaimana iman ini bisa berkurang. Wa annan nasa mutawafiduna fihi, dan sesungguhnya manusia saling membicarakan ya, mutawafid ini artinya berunding atau diskusi ya, bertukar pikiran, tapi dalam konteks ini maksudnya manusia ini mereka memperbincangkan ya, berkaitan dengan atau bermacam-macam cara pikir mereka
berkaitan dengan tambahnya iman dan juga berkurangnya iman. Dan setiap manusia berbeda-beda, berbeda-beda kondisi keimanan mereka. Ba'duhum akmalu imanan min ba'dihim. Sebagian manusia itu ada yang imannya ini sempurna, paling sempurna di antara yang lain. Ya, ada di antara manusia yang imannya paling sempurna, yaitu para nabi. Kemudian minhum as-sabiq bil khairat. Sebagian mereka ada yang berusaha untuk terus melakukan kebaikan. As-sabiq ini artinya kompetitif ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa minhum al-muqtasid. Ya. Dan sebagian mereka ada yang sedang-sedang aja. Ya. Ya, dalam keimanan ini biasa datar gitu. Wa minhum adh-dhalim li nafsihi. Nah, ini yang cukup parah adalah sebagian manusia ini ada yang mendolimi dirinya sendiri. Ini penulis menyebutkan beberapa macam-macam kondisi keimanan manusia. Ya, mutawafid ini tadi berbeda-beda. Ya. Nah, ada juga penulis menyebutkan minhum al-muhsin. Sebagian mereka ada yang masuk atau derajatnya, tingkatannya imannya itu adalah muhsin, yang dia senantiasa kondisinya imannya baik, terus menjaga keimanannya. Minhum al-mu'min, dan sebagian derajatnya hanya sekadar mukmin, ya. Minhum al-muslim, dan sebagian juga ada yang sekadar dia menjadi seorang muslim, ya. Dia hanya labelnya seorang muslim biasa. Laisu fid dini sawaun. Ya, mereka semua, ya, laisu, mereka semua manusia tadi tidak sama dalam urusan agama. Fi martabatin wahidatin, tidak sama dalam satu tingkatan yang sama. Lihat, tingkatan keimanan mereka dalam urusan agama itu tidak sama. Ada yang tadi mereka memiliki keimanan yang sempurna, bahkan paling sempurna. Kemudian ada yang berusaha untuk terus berlomba-lomba untuk kebaikan. Ada yang dia biasa saja, atau ada yang bahkan zalimul nafsi. Bal faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Bal faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Nah, tetapi ya, Allah meskipun semua manusia tadi berbeda-beda ya, tingkatan keimanannya mereka dalam urusan agama, tetapi Allah memberikan kelebihan satu bagian di antara bagian yang lain, atau sebagian manusia ke bagian yang lain. Wa rafa'a fawqa ba'din darajat, dan juga mengangkat sebagian manusia darajat, beberapa derajat. Ya, meskipun tadi keimanannya berbeda-beda, ya, tetapi Allah memberikan kelebihan, keutamaan, keistimewaan sebagian orang di atas bagian yang lain. Dan pastinya ini tidak semata-mata Allah mengangkat, tapi ada faktor bagaimana orang itu mendapatkan keutamaan dari Allah. Dan juga Allah mengangkat sebagian manusia di beberapa derajat. Nah, ini adalah prolog berkaitan dengan kondisi keimanan manusia, yang mana penulis menyebutkan bahwa ada bermacam-macam kondisi keimanan manusia. Nah, hal ini disebutkan juga di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 32. Nah, ini saya tunjukkan di sini. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafayna min ibadina
faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ya. Kemudian kami wariskan sebuah kitab alladzi istofaina, yang telah kami sucikan, ya, min ibadina, ya, dari sebagian hamba-hamba kami, ya. Faminhum dzalimun li nafsi. Nah, kemudian ya sebagian orang ada yang menerimanya tapi mereka termasuk golongan dzalimun li nafsi, ya, padahal sudah Allah turunkan Alkitab, ya. Faminhum muqtasid, ya. Kemudian ada yang hanya biasa saja, tidak begitu menambah keimanannya juga, dia juga tidak terpuruk imannya. Minhum sabiqun bil khairat, dan ada juga yang mereka orang-orang terus berusaha untuk mengejar kebaikan. Nah, ini gambaran sedikit berkenaan dengan kondisi keimanan seseorang yang sudah Allah berikan petunjuk berupa Al-Quran. Nah, namun ternyata kondisi keimanan seseorang meskipun sudah turunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, ya, tapi mereka dengan berbagai macam kondisi mereka tetap berbeda-beda keimanannya. Namun memang Allah memberikan beberapa sarana-sarana untuk supaya keimanan seseorang yang bermacam-macam tadi bisa menjadi baik, ya, bisa meningkat, ya, seperti tadi yang disampaikan oleh penulis, ya, faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Allah memberikan kelebihan bagi sebagian orang, dan juga Allah mengangkat keimanan seseorang sehingga imannya bertambah, posisinya, martabatnya bertambah. Baik, mungkin sementara itu dulu materi kita, tidak banyak. Nah, materi berikutnya itu tentang dalil-dalil, ya, bagaimana Al-Quran bagaimana iman bisa bertambah, bagaimana iman bisa menurun menurut Al-Quran, dan juga menurut Al-Hadis dari Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita bahas minggu depan saja. Sementara pertemuan kita kali ini cukup. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, bila ada pertanyaan bisa ditanyakan secara langsung melalui WA, atau mungkin bisa disimpan dulu, nanti saat bertemu langsung kita bisa langsung berdiskusi atau mungkin tanya jawab. Itu saja. Syukran ala husni ihtimamikum. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.